Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح ألفية العراقي الحافظ العراقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 من الهجرة النبوية. وقد انتهينا من المقدمة. قال رحمه الله تعالى في البيت 11 قال أقسام الحديث وأهل هذا الشأن قسموا سنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قديحة فتوذ وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر القطع والمعتمد. طيب. Imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad khada bihi qaumun faqila maliku an nafi'in bima rawahu an-nasiku maulahu wakhtar haitsu anhu yusnidu asy-syafi'i qultu wa anhu ahmadu wa jazama ibn hanbalin bizuhri an salimin ay an abihil barri wa qila zainul abidina an abih an jaddihi wa ibnu Shihabin anhu bih aw fabnu Sirina anis Salmani anhu awil A'mashu an Dhishani an-Nakhai an ibni Qaisin Alqamah an ibni Mas'udin walum man ammamah. Baik, sini penulis rahimahullah dalam bait 11 sampai ke 21 beliau menyebutkan beberapa pembahasan seputar al-hadis. Yang pertama berkenaan dengan taksim al-hadis. Taksim al-hadis ini mas'alatul ula. Al-mas'alatul tsaniyah berkenaan dengan ta'rif as-sahih. Ta'rif as-sahih. Kemudian definisi atau pembahasan yang ketiga berkenaan dengan asahhul asanid. Berkenaan dengan asahhul asanid. Bisa ada tambahan yang keempat sebenarnya, ini masalah makna qaulihim haditsun sahih. Ini masalah yang ketiga tadi, makna qaulihim haditsun sahih atau haditsun dhaif, apa maknanya? Dan masalah yang terakhir yang keempat adalah asahhul asanid. Baik, ini 4 masalah yang beliau rangkum dalam dalam 10 bait ya, dalam 10 bait syair. 6 atau 11, dalam 11 bait syair. Qala rahimahullahu taala wa ahlu hadha asy-sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Kata beliau wa ahlu hadha sya'an. Sya'an di sini yakni al-hadis. Para ulama di bidang ini qassamus sunan. Mereka membagi as-sunan. Ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Membagi menjadi 3, sahih, dhaif dan hasan. Baik. Sunan yang dimaksud di sini tentunya adalah al-hadis. Sunan bentuk jamak dari sunnah wal murad bihi al-hadis. Nah, di sini tentunya sudah dijelaskan dalam Ikhtisar Ulumul Hadis bahwa kutipan bahwa ahlul hadis membagi hadis menjadi 3, ini kutipan yang disebutkan diambil oleh Ibnu Shalah dari siapa? Dari Al-Khattabi rahimahullahu taala. Al-Khattabi ya adalah alim pertama, ulama pertama yang membagi yang membagi hadis menjadi 3 atau setidaknya beliau yang menukil. Beliau menukil dari menisbatkan pembagian ini kepada ahlul hadis. Ya, menisbatkan pembagian ini kepada ahlul hadis. Dan tentu saja yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini tentunya indal mutaakhirin. Ya. Yang dimaksud dengan ahlul hadis tentu saja di sini adalah al-mutaakhirin. Wa illa fal mutaqaddimun ma'ruf dari mereka tidak ada taksim hadis menjadi 3 seperti ini. Ya, tidak ada taksim hadis menjadi 3.
yang ada di kalangan pembagian hadis mereka hanyalah sahihun wa dhaif. Sahihun wa dhaif. Nah, adapun jenis hadis hasan mereka mereka ikutkan ke derajat yang paling rendah dari sahih. Adapun hadis hasan, derajat hadis hasan itu diikutkan ke qismus sahih fi adna maratibis sahih. Sebagaimana telah lalu kita jelaskan dalam Al-Muqidhah. Nah, jadi di sini ahlu hadzal sya'an ya. Sebagaimana dimaklumi bahwa ini adalah kalamnya siapa? Ini adalah kalamnya Ibnu Shalah. Cuman di sini Al-Iraqi rahimahullahu taala membawakannya muqirran, dalam keadaan menyetujuinya. Dalam keadaan menyetujuinya, dan beliau menjadikan ini sebagai kalam beliau. Kenapa? Karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa kalau beliau mengutip kalamnya, kalau beliau mengucapkan kata qala, maka yang dimaksud dengannya adalah Ibnu Shalah. Namun bagaimanapun juga sudah disebutkan di muqaddimah di bait yang ke-6, lakhastu fiha bin Salahi ajma'ah. Ini asalnya adalah dari Ibnu Shalah. Di mana Ibnu Shalah mengutip atau mengambil taksim ini dari Al-Khattabi rahimahullah, bahwa hadis menurut inda ahlihi qasamu ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Dan tentu saja taksimul hadis ini bi'tibar al-maqbul, bi'tibar al-qabul war radd. Bi'tibar al-qabul war radd. Bahwa hadis bi'tibar al-qabul war radd terbagi jadi 3, sahihun wa dhaifin, sahihun wa dhaifun wa hasan. Nah, kemudian beliau masuk ke jenis hadis yang pertama. Qala fal awwalu, yakni as-sahih. Fal awwalul muttasilul isnadi binaqli adlin dhabitil fuadi am mislihi min ghairi ma syududi wa illatin qadihatin fatudi. Al awwal yang pertama, yakni hadis sahih adalah al muttasilul isnadi, yang bersambung sanadnya. Binaqli adlin dhabitil fuadi, yang dinukil oleh perawi yang adil lagi memiliki fuadnya, memiliki dhabitul fuadi, yakni memiliki dhabat. Fuad tentunya maklum ya, qalb. Nah, amislihi min ghairi ma syududi, dia meriwayatkan dari rawi yang semisal dengannya, yakni sama-sama adil dalam dhabit, min ghairi ma syududi, tanpa ada syadz pada hadisnya, wa illatin qadihatin fatudi, dan juga tidak ada illat yang qadihah yang bisa ya mengganggu, merusak kesahihannya. Di sini tentunya asal kalimatnya fatudzi ya, adza yu'dzi, fatudzi. Ya, hamzanya ditashil ya, fatudzi ditashil. Nah, ini hadis sahih. Kata beliau rahimahullah, hadis sahih ya, sebagaimana yang ma'ruf inda ahlihi. Baik. Sebagaimana yang ma'ruf inda ahlihi terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi memiliki 4 syarat. Memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama muttasilul isnadi, sanadnya muttasil. Sanadnya muttasil. Nah, dan yang dimaksud dengan ittisalus sanad adalah ayyaru ya kullu rawin amman fawqahu bi ahadi turuqit tahammulis sahihat. Ya. Ayyaru ya kullu rawin amman fawqahu bi ihda turuqis sahihi bi ihda turuqit tahammulis sahihat. Ya, muttasil adalah setiap rawi ya, setiap rawi meriwayatkan atau meriwayatkan dari orang di atasnya dalam sanad, maksudnya dengan menggunakan salah satu cara dari cara-cara tahammul yang sahih. Dari cara-cara tahammul yang sahih. Itu dikatakan muttasil. Nah, dan sighah ataupun turuk tahammul yang sahihah imma samaan, di mana guru yang membaca, atau ke ardon wa qiraatan, di mana murid yang membaca, atau ijazatan, atau ijazah, yakni iznu birriwayah. Apakah ijazahnya berbarengan dengan munawalah atau berbarengan dengan mukatabah dan seterusnya yang ma'ruf. Saya insyaallah turuk tahammul. Tapi secara umum ada 3 ya. Ada 3. Yakni samaan wa ardon wa ijazatan. Ini
kapanpun dia meriwayatkan dengan salah satu dari 3 cara ini, ya, maka ini dianggap muttasil. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang dimaksud dengan ittisal di sini, ini yang butuh ditambih sedikit. Yang dimaksud dengan ittisal di sini, ya, yang dimaksud dengan baik. Satu sayat ya akan dibahas nanti di pembahasan musnad ya. Nanti kita bahas di musnad. Kata beliau rahimahullah, fal awwalul muttasilul isnadi binaqli adlin dhabitil fuadi. Nah, ini syarat yang kedua adalah dinukil oleh perawi yang adil. Dinukil oleh perawi yang adil. Nah, afwan ini ya, kelihatannya paket Anas sudah kurang dari 200 mega, jadi kalau apa namanya, kalau putus berarti masalah ya, nanti lanjut lagi. Nah, ya salam sampai apa namanya kilobyte penghabisannya titik terakhir. Tes byte penghabisan. Atau ada tethering? Ada. Sebentar ada tetheringnya nih Bang. Oh, alhamdulillah. Yasin aja. Yasin. Yasin. Ini ngajar di mana? Bukan di rumah. Kemudian syarat yang kedua binaqli adil, dinukil oleh perawi yang adil. Yani adlur riwayat tentunya, karena ini kita pembahasan riwayat, maka yang dimaksud dengan adalah di sini, adil di sini adalah adlur riwayat. Dan seorang rawi dikatakan memiliki adlur riwayat jika terkumpul padanya 6 perkara, ya, kama huwa ma'ruf. Al-Islam, al-bulugh, al-aql, kemudian apa? Ghairu fasiq, ya, ghairu mahrumul mur'ah. Al-Islam, al-bulugh, al-aql. Nah, Islam, balik, akal. Kemudian ghairu fasik dan ghairu mahrumul mur'ah. 6 ya, 5 afwan. Ini syarat seorang dikatakan adil dalam ar-riwayah. Al-Islam, al-bulugh, al-aql, ghairu fasik dan ghairu mahrumul mur'ah. Nah, yang mana mengetahui seorang rawi itu adil, ya, mengetahui seorang rawi itu memiliki adalah, ya, adalah di sini terbagi menjadi 2, ada adalah zahir dan ada adalah batin. Ada adalah zahir dan ada adalah batin. Nah, adapun adalah zahir, yakni yang apa namanya? Yang nampak, yang dia diketahui fulan muslim, ya, dia muslim. Dia apa namanya, al-ghalib alaihi ta'ah, ya, yang mendominasi padanya adalah ketaatan kepada Allah, walaupun dia melakukan dosa besar, ya, ataupun dosa kecil banyak, namun al-ghalib alaihi, yang jadi patokan adalah al-ghalib, ya, al-ghalib. Jelas sampai sini, yang jadi patokan pada diri seorang adalah dia dominan di mana, ketaatan atau maksiat. Kalau dominan ketaatan, ya dia tetap dia katakan dikatakan adil. yakni zahiran, secara zahir. Nah, adapun adalah batinah itu diperoleh dengan tausik. Ya, diperoleh dengan apa? Dengan tausik dari imam yang mu'tabar. Ditausik dengan imam yang mu'tabar. Nah, kemudian
Berikutnya syarat yang ketiga, dhabitil fuadi, perawinya harus dhabat dengan dua jenis dhabat, imma dhabtul dengan salah satu bentuk dhabat, imma dhabtus sadar wa imma dhabtul kitab au bihima ma'an, atau keduanya lebih bagus lagi. Nah, wa haddu dhabtus sadar sebagaimana yang maklum adalah apa? Haddu dhabtus sadar adalah aish an yasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata sya. Dia sabit hafalannya di mana dia mampu menyampaikan, mengeluarkan hafalannya kapan dia mau. Wa dhabtu alkitab hadduhu siyanatuhu ladaihi mundu sami'ahu wa sahhahu ila an yu'addiya minhu. Dia menjaga kitabnya sejak dia mendengar hadis darinya, kemudian dia muqabalah nuskhanya, ya, sebelum dia menyampaikannya lagi kepada muridnya. Nah, ini syartus tsalits. Dikatakan di sini am-mislihi, dari yang semisal dengannya. Kalimat an-mislihi tentunya di sini tajawuzan. Ya, ini tidak mesti kan, misal itu kan di kalangan muhaddisin ketika dikatakan misal artinya persis sama. Persis sama. Kalau mirip kan nahwu kan gitu ya. Nah, kalimat mislihi di sini mengesankan kalau si murid sikoh, gurunya harus sikoh. Ya, di atasnya sikoh terus sampai ke atas. Kalau si murid sikoh, gurunya sikotun sikoh, ini kan tidak misal, ya kan? Si murid sikoh tapi gurunya sikotun sikoh, ini tidak misal. Ya. Atau misalnya muridnya sikotun sikoh tapi gurunya misalnya sikotun hafid, ini kan beda level, tidak misluhu. Maka tentu saja yang dimaksud di sini an mislihi oleh penulis rahimahullahu taala yakni mimbab tajawuzan. Dalam artian pokoknya yang dimaksud semisal di sini adalah sama-sama memiliki adalah dan sama-sama memiliki dhabat, yakni aslul adalah dan tamamud dhabat. Tamam ad-dhabat. Ya. Sebelumnya saya lupa tambih ya, bahwa yang dimaksud dengan dhabat di sini tentunya tamamud dhabat. Dhabat yang sempurna. Yang dimaksud dengan dhabat di sini adalah tamud dhabat, bukan mujarradul dhabat. Karena Hasan juga dia punya dhabat, cuman khafif. Jadi yang dimaksud dhabat dalam hadis adalah tamud dhabat tentunya, dalam hadis sahih maksud saya. Kemudian gabungan antara adal dengan dhabat, kalau seorang memiliki adalah dan memiliki tamud dhabat, ya, disingkat dengan kata siqah sebagaimana yang ma'ruf. Maka siqah ini sudah terkandung di dalamnya penegasan bahwa si perawi punya adalah dan memiliki dhabat yang tam. Baik. Jadi misli di sini yakni yang semisal dengannya dalam hal dia punya adalah dan dia juga punya tamud dhabat. Walaupun detailnya maratibnya tidak sama, tapi yang penting dia punya tamud dhabat dan punya adalah. Ini yang dimaksud dengan an-mislihi. Jadi bukan persis harus sama antara guru dengan murid, enggak. Maka ini penggunaan an-mislihi yakni mimbab tajawuz saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang ketiga min ghairi ma syudzudzi. Syarat yang keempat. Syarat rabi min ghairi ma syudzudzi. Hadisnya tidak boleh syadz. Nah, syadz ada dua kan? Sebab ada dua. Sebab hadis dikatakan syadz ada dua. Yang pertama bisababil mukhalafah dan yang kedua bisababit tafarrud. Bisababi at-tafarrud. Nah, syadz karena mukhalafah ya seperti yang dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah, ya, ma yukhalifu as-siqatu ya an-nas, ma yukhalif siqatun fihi an-nas. Ini definisi yang pertama. Ini ada mukhalafah rawi siqah kepada rawi yang dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dirinya. Nah,
Ini syadz. Makna yang kedua, syadz bisababi at-tafarrud. Di mana seorang rawi yang makbul tafarrud bima la yahmilu tafarrud. Dia tafarrud dengan sesuatu yang dia tidak bisa tafarrud dengannya. Jadi dia punya dhabat, dia thiqah misalnya, atau mungkin dia hasan, ya. Hasan atau apa dalam hal ini karena ini persyaratan hadis sahih ya, berarti thiqah. Dia thiqah namun dia tafarrud meriwayatkan suatu hadis yang mana tingkat dhabatnya belum cukup kuat untuk membuat dia bersendirian. Belum cukup kuat untuk membuat dia apa? Bersendirian. Ini dua makna syadz. Syadz bisababil mukhalafah dan syadz bisababi at-tafarrud. Syadz bisababi at-tafarrud ini disebutkan oleh siapa kemarin Al-Hakim rahimahullahu taala ya. Disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Nah, pertanyaannya syadz makna apa yang diinginkan di sini oleh siapa? Ibnu Salah. Sekali lagi Al-Iraqi mengambil dari Ibnu Salah tentunya. Dari dua makna syadz, mana yang diinginkan dengan syadz di sini? Nah, yang dimaksud dengan syadz di sini, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana sudah kita jelaskan juga dalam Al-Muqidhah, adalah makna yang kedua. Adalah makna yang kedua. Jelas sampai sini? Yakni syadz dikarenakan tafarrud. Syadz dikarenakan apa? Tafarrud. Ini yang dimaksud di sini. Maka syadz dalam hadis ini bukan yang dimaksud dengannya syadz karena mukhalafah, tapi syadz karena tafarrud. Jelas sampai sini? Kalau ada yang bertanya, kenapa syadz di sini bukan dimaknakan sebagai syadz karena mukhalafah? Mengapa? Kita katakan kalau syadz di sini diartikan mukhalafatus thiqah liman huwa aula minhu, maka akan terjadi terjadi takrار dalam definisi, terjadi pengulangan. Pertama, syadz itu bagian dari muallal illa qadihah. Ya kan? Syadz itu syadz karena mukhalafah itu bagian dari apa? Bagian dari muallal. Nah, kalau disebut syadz baru disebut lagi min ghairi muallal, maka terjadi apa? Terjadi takrار, pengulangan. Di mana syadz sudah tercover dalam apa kata muallal, ghairi muallal. Nah, karena kan muallal adalah apa? Muallal itu adalah illat yang diketahui dengan berbilangnya jalan, dengan jam'ut turuq. Kita bisa mengetahui itu muallal setelah jalan-jalannya dihimpun. Ya, dan itu tidak berlaku pada makna syadz yang pertama, karena syadz yang pertama kan apa? Makna syadz yang kedua apa? Tafarrud, tidak banyak jalan. Tafarrud. Nah. Kemudian takrar yang kedua, pengulangan yang kedua, kita katakan bahwa syadz karena mukhalafah. Baik, kenapa si rawi bisa mukhalafah? Kenapa si rawi thiqah ini bisa yukhalifun nas? Karena ketika itu hafalannya lagi buruk. Sehingga dia menyelisih apa? An-nas. Sehingga itu bisa berpulang kepada syarat yang ketiga, yaitu dhabat. Yani pada hadis yang bersangkutan yang dia yukhalifun nas, dhabatnya lagi bermasalah, tidak sama. Ya. Jelas ya? Maka yang dimaksud dengan syadz pada definisinya Ibnu Salah, karena sekali lagi ini terambil dari kalamnya definisinya Ibnu Salah, maka kita harus memahami maka setiap pembahasan atau kata-kata dalam definisi hadis sahih ini kita harus kembalikan kepada muradnya, apa yang diinginkan oleh Ibnu Salah, karena ini ta'rif dari beliau. Kita sampai sini. Dan beliau sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syadz di sini, adalah karena tafarrud, bukan dikarenakan mukhalafah. Paham? Nah. Kemudian paham ya? Jadi min ghairi masyudzudzi, syudzudzi di sini yakni si perawi thiqah tadi yang sudah punya dhabat, dia tidak tafarrud dengan hal-hal yang dia layak milik tafarrud. Kapan dia tafarrud dengan hal-hal yang dia tidak kuat tafarrud dengannya, walaupun dia thiqah, hadisnya dihukumi syadz. Nah.
Jadi makna syadz sekali lagi kita ulangi, makna syadz dalam definisi hadis sahih menurut Ibnu Salah, makna syadz di sini adalah tafarrudus thiqah bima la yahmilut tafarrud. Itu yang diinginkan. Bukan bermakna mukhalafatus thiqah liman huwa aula minhu. Karena kalau itu yang diinginkan maka terjadi daur, terjadi takrar, pengulangan dalam ta'rif, dan itu semaksimal mungkin dihindari. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa nggak dibawa kepada dua-duanya saja? Syadz di sini bermakna ya dua-duanya. Kita katakan sebenarnya tidak perlu dua-duanya. Karena syadz dalam mukhalafah sudah terwakilkan oleh mu'allal. Sehingga pada dasarnya tidak perlu ada takrar, pengulangan dalam definisi. Ya. Kalaupun kita mengatakan syadz di sini bermakna dua-duanya, tetap terjadi takrar. Dan itu mu'aibun. Ya, hal yang aib dalam ta'rif. Maka pada dasarnya setiap muhtarazat yang disebutkan oleh Ibnu Salah itu memiliki makna yang tersendiri, tidak beririsan dengan muhtaraz yang lain. Syurut yang lain, quyud yang lain. Kemudian yang terakhir wa illatin qadihatin fatudi. Syarat yang keempat dari hadis sahih adalah min ghairi illatin. Jadi ma'tufnya wa illatin kembali kepada apa? Ma syududi. Min ghairi ma syududi. Wa illatin yakni wa min ghairi illatin qadihatin fatudi. Hadis sahih juga syarat yang kelima yang terakhir, tidak boleh ada illat yang qadihah. Ya, sehingga fatudi mengganggu kesahihannya, keabsahannya. Nah, illat sebagaimana yang diketahui, ya, illat terbagi menjadi dua, ada illat yang qadihah dan ada illat yang ghairu qadihah. Illat yang qadihah dan illat yang ghairu qadihah. Nah, illat yang qadihah ini yang dipersyaratkan dinafikan dari hadis sahih. Sementara illat yang ghairu qadihah ini tidak dipersyaratkan dinafikan. Dan juga illat ghairu qadihah ya, itu tidak diitlaqkan padanya illah. Tidak diitlaqkan padanya apa? Illah. Para ulama kalau menyebutkan illah, maka yang dimaksud dengannya illah qadihah. Misalnya mereka mengatakan fihi illah. Fihi illah, atau mereka mengatakan ma'lul. Ya, al-hadis ma'lul atau al-hadis mu'al. Kapan mereka mengitlaqkan kata illah, maka yang mereka inginkan adalah illah qadihah. Nah, sebagaimana yang dimaklumi bahwa illah qadihah definisinya adalah sababun ghamidun khafiyun taqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna dhahira as-salamatu minhu. Sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna dhahira as-salamatu minhu. Illah qadihah adalah suatu sebab yang rumit lagi tersembunyi yang merusak keabsahan hadis padahal zahirnya selamat darinya. Selamat darinya. Nah, sudah ya. Ini 5 syarat dari hadis as-sahih. Kapan terkumpul 5-5-nya, maka dihukumi hadisnya sahih. Dan saya tentunya insyaallah pembahasan berkenaan dengan syad dan juga illah qadihah. Tsumma qala rahimahullah. Ini selesai masalah yang pertama, ta'rif al-hadits as-sahih. Masalah yang kedua, ma makna qaulihim al-hadits sahih. Apa makna ucapan mereka ini hadis sahih atau hadisun sahih? Atau ketika mereka mengatakan hadisun dhaif, apa artinya itu? Kata beliau, wa bis sahihi wad dha'ifi qasadu fi zahirin lal qat'a wal mu'tamadu. Wal mu'tamadu di sini ikut ke bait ke-15 sebenarnya pembahasannya ya. Pembahasan kita cuma sampai al-qat'a. Kata beliau, wa bis sahihi wad dha'ifi qasadu. Ketika mereka mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, maka qasadu yang mereka maksudkan adalah fi zahirin, yakni zahirnya sahih, zahirnya dhaif, lal qat'a, bukan memastikan.
bukan memastikan sahih, bukan memastikan dhaif. Ketika mereka mengatakan hadisun sahih, maka maksudnya zahirnya sahih, bukan memastikan. Ketika mereka mengatakan hadisun dhaif, yakni zahirnya dhaif, bukan memastikan hadisnya dhaif. Apa maksudnya? Ya. Perlu diketahui tentunya, perlu diketahui bahwa taksimul hadis menjadi 3 ini, sahihun wa dhaifun, sahihun wa hasanun wa dhaifun, ini adalah taksimul hadis taksim untuk hadis mutawatir atau ahad? Ahad. Ahad. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam disebutkan di Nukhbatul Fikr ya, telah menyebutkan taksim kepada mutawatir wal ahad. Kata beliau, wa minhal maqbul wal mardud. Wa minha yani wa minal ahad al maqbul wal mardud. Maka yang terbagi menjadi makbul dan mardud adalah hadis ahad. Adapun hadis mutawatir semuanya sahih. Kan begitu ya? Ya. Semua mutawatir semua sahih. Tidak ada mutawatir yang hasan sekalipun, tidak ada. Tidak ada hadis mutawatir yang hasan, semua sahih. Kenapa? Jalannya banyak. Karena itulah untuk hadis mutawatir itu maqtu'un bi sihhatih. Maqtu'un bi sihhatih. Apa maksudnya maqtu'un bi sihhatih? Dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. 100%. 100% dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Itu namanya mutawatir. Jelas ya? Karena itulah kalau ada orang mendustakan hadis mutawatir, ini pelanggaran yang berat. Tidak sama seperti menyelisih hadis ahad. Menyelisih hadis mutawatir ini bisa sampai pada perkara yang mukafir. Kenapa? Karena dipastikan Nabi SAW bersabda dengannya. 100% kita pastikan bahwa Nabi SAW bersabda dengannya. Itu mutawatir. Nah sekarang hadis ahad. Ahad itu kan la yufidul qata'. Kan begitu ya? La yufidu al-qata'. Al-qaulil jumhur hadis ahad yufidu apa? Adh-dhon. Apa maksudnya yufidu adh-dhon? Wujud ihtimalul khata'. Ada kemungkinan salah. Ya, ada kemungkinan salah, bukan dipastikan ada salah, cuma ada kemungkinan. Ya kan? Itu mana adh-dhon? Wujud ihtimalil khata'. Kita tidak mengatakan wujudul khata', tapi wujud ihtimal. Ihtimal salahnya itu ada. Tapi belum tentu salah, cuman ihtimal itu ada. Tidak seperti mutawatir. Mutawatir tidak ada ihtimal khata', tidak ada. Dipastikan semua pasti benar. Nah, hadis ahad ya. Hadis ahad bahkan sebagian mengutip ijma, sebagian muhaddisin mengutip ijma bahwa hadis ahad itu yufidu adh-dhon, la yufidu al-qata'. Cuman kata mereka, untuk hadis-hadis ahad yang muhtaf bil qara'in ya, yang muhtaf bil qara'in maka dia juga yufidul qata'. Walaupun yufidul ilminya apa? Nadhari, bukan ilmu daruri seperti mutawatir. Ya. Sudah sampai sini ya? Jadi hadis ahad yang muhtaf bil qara'in itu juga yufidul qata'. Dipastikan 100% Nabi SAW bersabda dengannya. Dipastikan. Di antara muhtaf bil qara'in adalah apa? Apa di antara qarinah yang bisa menguatkan khabar ahad menjadi yufidul qata' adalah kalau diriwayatkan oleh ya Bukhari dan Muslim au ahaduhuma. Ma rawahul Bukhari wa Muslimun au ahaduhuma. Jadi ada hadis ahad, asalnya dia dhon, tapi kalau diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau salah satu dari keduanya, tentunya selain dari hadis yang dikritik ya. Karena kapan ada kritikan menunjukkan itu dhon, gitu kan? Bukan qata', bukan yakin. Tentunya kita berbicara bukan hadis-hadis yang dikritik. Kapan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka dia yufidul qata', yani yufidul ilma an-nadhari. Nah, sekarang yang dibahas di sini oleh Al-Iraqi adalah hadis-hadis ahad di luar Bukhari Muslim. Ya, tentunya qara'in yang lain ada ya. Ibnu Hajar sebutkan di Nuzhatun Nadhar. Misalnya apa? Hadisnya musalsal bil a'immah. Ya, musalsal bil a'immah. Nah, ini ada bukan hanya riwayat Bukhari Muslim yang menjadi qarina, ada beberapa qara'in lain yang bisa dilihat sudah kita bahas di Nuzhatun Nadhar.
Taib. Jadi yang dibicarakan di sini adalah hadis ahad yang ghairu la yuhtaf bil qara'in. Ketika ada hadis ahad, ingat, walaupun masyhur, yang penting belum sampai mutawatir. Selama belum sampai mutawatir. Ada hadis ahad. Kemudian tidak ada qara'in yang yahtafu bihi, yang bisa menguatkannya. Kemudian ada seorang misalnya seperti Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun hadza haditsun sahih. Apa maknanya ucapan Tirmidzi hadza haditsun sahih? Atau ketika Al-Bukhari mengatakan hadza haditsun sahih, atau ketika si fulan mengatakan hadza haditsun dhaif. Apa maknanya itu? Apakah ketika mereka mengatakan hadza haditsun sahih bermakna al-qata, kita pastikan Nabi Muhammad SAW bersabda 100% itu, Nabi bersabda demikian? Jawabannya tidak. Ketika ada hadis ahad ghairu muhtaf bil qara'in, kemudian ulama mengatakan hadza haditsun sahih, maka maksudnya zahirnya sahih. Yakni apa maksudnya? Hadis ini terhimpun padanya 5 syarat sahih. Itu maknanya. Bukan mereka maksudkan bahwa saya jamin 100% Nabi bersabda dengan hadis ini. Bukan itu maksudnya. Jelas sampai sini? Jadi ini maksud kata beliau, qasadu fi zahirin lal qafa. Yang mereka maksudkan ketika mereka mengatakan hadis sahih, yakni zahirnya. Apa maksudnya zahirnya? Yakni hadis ini terkumpul padanya 5 syarat hadis sahih. Makanya saya bilang itu hadis sahih. Tapi bukan maksudnya saya jamin 100% Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Nah, bukan itu maksudnya. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena yufidu dhon. Tidak 100%. Ya. Qad yukhti'u thiqah. Ada ihtimal rawi thiqah itu salah hafal. Ada kemungkinan, ada ihtimal seperti itu. Ada ihtimal seperti itu. Jelas sampai sini ya? Demikian pula ketika fulan mengatakan hadza hadisun dhaif. Apa maksudnya hadza hadisun dhaif? Ya, At-Tirmidzi mengatakan terhadap sebuah hadis hadza hadisun dhaif. Apa maksudnya hadza hadisun dhaif? Maksudnya adalah hadis ini tidak terkumpul padanya syarat hadis makbul. Itu maksudnya. Bukan bermakna saya jamin 100% Nabi tidak bersabda seperti ini. Saya pastikan 100% Nabi SAW tidak mengucapkan hadis ini. Enggak, bukan itu maksudnya. Yani zahirnya dhaif maksudnya tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis makbul. Itu maksudnya. Karena itulah termasuk kesalahan di zaman sekarang menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu, hadis palsu. Atau hadis matruk, disamakan. Nah, apa maksudnya disamakan? Pokoknya kapan ada ulama mengatakan itu dhaif sudah dibuang jauh-jauh, tidak boleh didekati sama sekali. Disamakan dengan hadis palsu. Padahal ketika ulama mengatakan ini hadis dhaif, tidak menunjukkan bahwa mereka memastikan itu bukan dari Nabi SAW. Mereka hanya memaksudkan bahwa tidak terkumpul padanya syarat hadis makbul. Apakah ada kemungkinan Nabi bersabda dengannya? Ada kemungkinan, ada. Kalau dikatakan kemungkinan ada, walaupun kemungkinannya kecil, tapi kemungkinan ada. Sebagaimana hadis sahih ketika mereka mengatakan hadis sahih. Maksudnya apa? Terkumpul padanya syarat-syarat hadis sahih. Apakah mereka memastikan 100% Nabi bersabda demikian? Tidak. Apakah ada kemungkinan Nabi tidak mengucapkannya? Ada kemungkinan, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi ada kemungkinan. Namanya kemungkinan ada, walaupun cuma 1%. Nah, itulah yang membedakan antara ilmu daruri dengan ilmu ilmu dengan adzon. Adzon itu ada ihtimalul khata' walaupun tapi ihtimal khata'nya sedikit, kecil. Sekecil apapun. Adzon tidak mencapai derajat 100% keyakinan. Nah, jelas sampai sini ya. Jadi ini maksud kalamnya. Jadi mana qaulihim hadza haditsun sahih, maknanya adalah hadzal hadis ya yajma'u syurutas sahih al-khamsah. Maksud ucapan mereka hadza haditsun sahih maksudnya adalah hadis ini menghimpun kelima syarat hadis sahih. Itu maksudnya. Bukan bermakna aqta'u yaqinan bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Bukan maknanya saya pastikan 100% Nabi bersabda demikian. Enggak. Kenapa? Qad yukhti'u thiqah. Karena ada kemungkinan rawi thiqah bisa salah. Dan ketika mereka mengatakan hadza hadisun dhaif,
maka maknanya hadzal hadis la yajtami'u fihi syurutu al-qabul. Hadis ini tidak berkumpul padanya syarat-syarat hadis makbul. Bukan bermakna aqta'u yaqinan anna hadza kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna saya pastikan 100% ini dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu maknanya. Kenapa? Ya, qad yasduqul kadzub. Ya. Qad yasduqu apa? Ya. Qad yasduqul kadzub. Rawi pendusta saja bisa benar, apalagi cuma rawi yang jelek hafalannya. Bisa jadi ada hadisnya yang benar, ada ihtimal. Nah, sudah sampai sini ya? Ini makna fi zahir, lal qata. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Berarti kaum muslimin selama ini ketika ya di luar mutawatir sama yang ahad al-muhtah bil qara'in, berarti kalian mengamalkan hadis dalam keadaan kalian tidak menjamin, tidak memastikan 100% Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Kalian tidak menjamin amalan kalian berarti ini hadis yang tidak bisa dipastikan 100% dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan memangnya kenapa? Kan begitu. Memangnya kenapa? Ketika kita tidak bisa memastikan 100%, bukan berarti tidak boleh mengamalkannya. Karena dalam Islam, apa namanya? Boleh beramal dengan dhon. Sekarang siapa yang bisa menjamin 100% semua rawi itu benar sampai ke Nabi SAW? 100% ya. Bukan 99,99%. Tetap bukan yakin itu. Ya, mana ada, apakah tidak ada kemungkinan betul-betul perawi-rawi yang dikatakan fulan siko tidak salah, tidak pernah salah sama sekali? Enggak, pasti dia ada salah. Nah, siapa yang bisa menjamin kesalahannya bukan di hadis itu? Jadi ada ihtimal seperti itu sekecil apapun. Nah, cuman kita mengamalkan hadis yang dhon karena kemungkinan salahnya kecil sekali. Ya. Itu pun cuman kemungkinan salah, belum tentu salah, bisa jadi benar. Cuman ada kemungkinan. Jelas sampai sini ya? Dan itu bukan menunjukkan kurang otentiknya, karena tidak usahlah Islam semua seperti itu, kan? Semua seperti itu. Kalau kita dapat kabar berabad-abad lalu, apa kita bisa pastikan 100% bahwa kabar itu begitu dari awalnya? 100% kita pastikan. Allahumma kecuali kalau mutawatir atau ahad tapi muhtah bil qara'in, itu bisa kita pastikan 100%. Tapi selain daripada itu, yakni khabar ahad yang ghairu muhtah bil qara'in, maka tidak bisa dipastikan 100%. Dan inilah yang dimaksud dengan gon, yakni apa ya? Qabul ihtimalil khata. Ini makna gon. Qabul, dia bisa menerima kemungkinan salah, walaupun belum tentu salah. Cuma kalau ditanya, apakah mungkin rawi thiqah salah? Ya mungkin. Jadi ini namanya apa? Qabul ihtimal, walaupun belum tentu salah. Cuma dia bisa menerima kemungkinan itu. Tapi kalau hadis mutawatir datang dari 30 jalan, setiap tabaqat sampai ke bawah ada sampai 100 jalan. Kita tanya, ini mungkin salah nggak? Oh, nggak mungkin salah. Orang 90 yang lain begitu semua, nggak mungkin salah satu ini. Jadi tidak ada kemungkinan dia salah. Itulah yang menjadikan mutawatir sampai ke derajat al-yaqin. Demikian pula khabar ahad yang muhtaf bil qara'in. Baik, Allahu taala alam bisawab. Ini masalah yang kedua ya. Masalah yang ketiga kita anukan sedikit. Wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad. Jadi wal mu'tamadu ikut di masalah yang ketiga. Wal mu'tamad di sini sebelum beliau menyebutkan akwal, beliau langsung menyebutkan pendapat yang paling kuat, dan ini yang dipilih oleh Al-Iraqi rahimahullah. Al-mu'tamad, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah imsakuna an hukmina ala sanad. Kita menahan diri dari menghukumi suatu sanad bi annahu asahhu mutlaqan, bahwa dia adalah asahul asanid secara mutlak. Ini qaul yang qaul yang mu'tamad, dan ini qaul yang paling tepat dalam permasalahan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Nah, tolong ini antum sekalian hitung-hitung muraja dengan ikhtisar ulumul hadis. Nah, antum setiap dari pembahasan yang sudah kita bahas, antum buatkan semacam khulasah, ya. Antum buatkan semacam khulasah, kesimpulan dari masail. Ini makanya kan saya sudah buatkan ini dari bait ini sampai ini ada beberapa masalah. Baik, masalah ini. Berarti antum buatkan khulasah dari setiap permasalahan. Ya. Nah, antum dari
mandumah plus di ikhtisar ulumul hadis. Antum bisa padukan. Karena kan sama aja sebenarnya. Pembahasannya secara umum sama. Nah, nanti setiap weekend setelah selesai Kamis sudah ini kan. Jadi antum kerja nyicil aja setiap sehari sedikit ya. Sehari nanti hari Jumatnya di store. Nah, hitung-hitung murojaah untuk ikhtisar ulumul hadis juga. Nah, karena ini manzumah kita belum bahas ini ya, kita masih baca kita jelaskan dan syarah secara sardan saja sambil lewat saja isyaratkan apa yang butuh disyaratkan. Setelah selesai baru kita balik dari awal membacakan syaratnya. Nah, jadi tolong diperhatikan untuk mas'ulnya. Jadi dicicil, jangan jangan dikerja hari Kamis atau hari Jumat untuk dicicil setiap hari dikit-dikit. Kesimpulan di sini sudah disebutkan definisi hadis sahih. Ya, jadi antum sudah bisa sebutkan taksim hadis sahih dari mana, siapa yang menyebutkan ini, kemudian definisi hadis sahih dengan kuyutnya masing-masing, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Ya, kemudian maksud makna qaulihim hadza hadisun sahih atau hadza hadisun dhaif. Dah. Jelas ya?